Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang bersepeda. Data dari The Institute for Transportation and Development Policy, terjadi peningkatan jumlah 10 kali lipat untuk penggunaan sepeda selama masa PSBB transisi. Peneliti Pusat Studi Pariwisata UGM, Dr. Andes Hendri Aji Kusworo, Master Sains, mengatakan setidaknya ada 4 faktor yang memicu maraknya kegiatan bersepeda dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, orang sudah mulai merasa bosan tinggal di rumah. Kedua, kebutuhan rekreasi saat ini tidak hanya dapat dipenuhi oleh kegiatan di dalam rumah. Aji berkata sambil bersepeda menghadirkan berbagai peluang rekreasi. Ketiga, pandemi COVID-19 memunculkan kebijakan work from home. Fenomena ini membuat lebih banyak waktu atau peluang untuk kegiatan di luar pekerjaan termasuk bersepeda. Yang keempat, di tengah pandemi COVID-19, orang didorong untuk mempertahankan kekebalannya, dan bersepeda adalah salah satu pilihan latihan untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Tips olahraga aman saat pandemi. 1. Hindari berolahraga secara berkerumun atau berkelompok. Jika kamu ingin bersepeda, usahakan lakukan secara mandiri. 2. Pilih rute olahraga yang sepi untuk menghindari kerumunan banyak orang. Dengan begitu, kamu tidak akan memerlukan masker saat berolahraga. 3. Jika kamu olahraga bersama dengan orang lain, usahakan jaga jarak sesuai yang disarankan dan hindari berada segaris lurus dengan orang lain. 4. Jika kamu merasa sakit, pastikan istirahat saja dan jangan melakukan aktivitas yang melelahkan. Jangan paksakan untuk berolahraga. Meskipun memang pada pesepeda itu bisa udah pakai masker karena tadi bicara polusi. Nah, tapi berhubungan dengan masker ini, kita harus ingat bahwa orang yang berolahraga menggunakan masker wajib hukumnya untuk menurunkan intensitasnya. Jangan terlalu ngotot, kalau sepeda jangan terlalu ngebut. Kenapa? Takutnya sesak nafas karena oksigen nggak bisa masuk melewati masker. Kita melakukan olahraga untuk rekreasional gitu. Kita melakukan olahraga memang kalau untuk endurance ataupun dengan olahraga yang berat, intensitas berat, masker menghambat ataupun justru penumpukan CO2 terjadi di situ. Tapi kalau kita berbicara untuk olahraga yang rekreasional dengan speed yang mungkin 8 hingga 10, sepeda lipat dengan speed ringan, saya rasa masker masih bisa dipakai gitu dan juga bisa menjadi protokol kesehatan yang cukup berguna karena biasanya kita melakukan. Manfaat bersepeda. 1. Mengontrol berat badan. Bersepeda adalah salah satu cara terbaik untuk mengontrol atau mengurangi berat badan. Ini dikarenakan bersepeda dapat meningkatkan kerja metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Kedua, terhindar dari penyakit kardiovaskular termasuk stroke, tekanan darah tinggi, dan serangan jantung. Dengan otot jantung yang terlatih saat bersepeda, proses peredaran darah dan oksigen akan semakin optimal. Hal ini akan membuat terhindar dari stroke dan serangan jantung. Bersepeda dapat meningkatkan kesehatan, keseimbangan, dan koordinasi. Ini juga dapat memperkuat kestabilan tulang dan mencegah tubuh dari hilangnya koordinasi yang menyebabkan seseorang gampang jatuh. Berjemur di pagi hari selama pandemi COVID-19. Manfaat berjemur di pagi hari di tengah pandemi COVID-19 versi tim KKN 60. Sinar matahari pada pagi hari, terutama sebelum pukul 10 pagi, memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita.
Ketika terserap oleh kulit, sinar ultraviolet pada cahaya matahari akan merangsang tubuh kita untuk menghasilkan vitamin D. Vitamin D yang diproduksi oleh tubuh dari proses berjemur di bawah sinar matahari memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Vitamin D dapat meningkatkan kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh, menjaga fungsi otot dan saraf, serta meningkatkan daya tahan atau sistem imun tubuh kita dalam melawan infeksi. Berikut tips berjemur di pagi hari di tengah pandemi COVID-19. Pertama, gunakan tabir surya dan kacamata saat berjemur. Oleskan tabir surya atau sunblock dengan SPF 30 atau lebih pada kulit selama 20-30 menit sebelum berjemur. Hal ini penting untuk mencegah agar kulit tidak gosong atau mengalami sunburn saat berjemur. Kedua, perhatikan jadwal dan durasi waktu berjemur. Untuk mencukupi kebutuhan vitamin D, berjemur yang aman dapat dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu pada pukul sekitar 9 pagi selama 5-15 menit. Perlu diingat bahwa hindari berjemur terlalu lama karena dapat merusak kulit dan meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit. Ketiga, minum air putih yang cukup saat berjemur. Ketika berjemur, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup agar tubuh Anda tidak mengalami dehidrasi. Apabila Anda merasa kepanasan atau lemas dan berkunang-kunang saat berjemur, segeralah pindah ke tempat yang teduh untuk mendinginkan tubuh Anda agar terhindar dari heat stroke. Terakhir, berhubung saat pandemi COVID-19 saat sekarang ini, tetap terapkan physical distancing. Saat berjemur di tengah pandemi COVID-19 saat sekarang ini, jangan lupa untuk selalu menerapkan physical distancing. Hindari berjemur di tempat yang ramai dan jaga jarak dengan orang lain setidaknya 1 meter. Hal ini penting dilakukan untuk mengurangi risiko Anda terpapar dari virus corona. Berikut adalah bahan-bahan yang harus disiapkan untuk pembuatan jamu. Yang pertama ada 3 batang serai, lalu 1 batang kayu manis, 9 biji cengkeh, dan 9 kapulaga. Lalu bahan selanjutnya ada jahe, kita siapkan 2 ruas jahe. Lalu juga ada temulawak, kita siapkan 4 potong temulawak. Dan bahan terakhir ada madu dan juga jeruk nipis. Langkah pertama yang harus kita lakukan yakni memarkan serai terlebih dahulu yang sudah kita siapkan. Lalu jahe yang sudah kita siapkan juga dimemarkan terlebih dahulu. Lalu langkah berikutnya kita rebus 1 liter air. Lalu masukkan bahan-bahan. Yang pertama kita masukkan serai. Lalu berikutnya kita masukkan jahe. Lalu kemudian kita masukkan temulawak. Kemudian kita masukkan kayu manis, 9 biji cengkeh, dan juga 9 biji kapulaga. Sesudah itu kita tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, kita tunggu 5 menit setelah mendidih, lalu kemudian kita aduk. Jika sudah berwarna sedikit kecoklatan, itu tandanya sudah siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan kompor, lalu tuang jamu tradisional ke dalam gelas. Sebelum kita minum, jangan lupa kita sajikan dengan madu dan jeruk nipis. Tuangkan madu dan sedikit jeruk nipis secukupnya sesuai selera. Jeruk nipis juga dapat dimasukkan dengan cara diiris seperti ini ya.
Jamu tradisional untuk meningkatkan imunitas tubuh siap untuk diminum. Selamat mencoba! Di video ini saya akan menjelaskan tentang buah dan sayur. Tahukah kalian? Badan Kesehatan Dunia atau WHO dalam Pedoman Gizi Seimbang tahun 2014 secara umum menganjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari. Dilansir dari merdeka.com, ahli gizi UNICEF Indonesia Sri Sukoco berkata di masa pandemi ini asupan buah dan sayur harus diperbanyak karena mengandung vitamin C dan vitamin E yang dapat meningkatkan imunitas kita. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tetap optimis bahwa komoditas pertanian Indonesia bisa tetap stabil, bahkan sejak diumumkan pertama kali adanya kasus infeksi COVID-19 pada awal Maret 2020 lalu. Komoditas hortikultura, khususnya permintaan sayur dan buah segar mengalami peningkatan. Manfaat buah dan sayuran. Yang pertama, sebagai sumber antioksidan. Buah dan sayuran mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan sebagai sumber antioksidan untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Zat antioksidan yang terkandung dalam buah dan sayur melindungi sel-sel otak dan membantu meningkatkan daya ingat. Yang ketiga, tubuh lebih segar. Buah dan sayur memiliki kandungan vitamin dan mineral yang tinggi. Vitamin bersama enzim bereaksi memproduksi energi. Yang keempat, melancarkan buang air besar. Tingginya serat yang terkandung dalam buah dan sayur dapat meningkatkan kelancaran proses metabolisme tubuh. Tidak hanya baik dikonsumsi untuk anak, susu juga baik untuk dikonsumsi setiap hari oleh remaja dan orang dewasa untuk melengkapi pemenuhan gizi seimbang yang merupakan investasi untuk hidup sehat. Susu juga mengandung beberapa sumber zat gizi penting untuk mendukung berfungsinya sistem imun seperti asam amino esensial, vitamin B6 atau pyridoxine, vitamin B12 atau kobalamin, seng, selenium, dan vitamin D3.